Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih setiamu besar dalam hidup kami. Pada hari ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menolong kami sehingga kami makin hari makin mengerti isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Yesaya pasal 1 ayat 24 sampai 26. Yesaya pasal 1 ayat 24 sampai 26. Saya akan bacakan, Bapak Ibu, saya persilakan menyimaknya dalam hati. Yesaya pasal 1 ayat 24 sampai 26. Sebab itu demikianlah firman Tuhan semesta alam yang maha kuat, pelindung Israel. Aku akan melampiaskan dendamku kepada para lawanku dan melakukan pembalasan kepada para musuhku. Aku akan bertindak terhadap engkau, aku akan memurnikan perakmu dengan garam soda, dan akan menyingkirkan segala timah daripadanya. Aku akan mengembalikan para hakimmu seperti dahulu, dan para penasihatmu seperti semula. Sesudah itu engkau akan disebutkan kota keadilan, kota yang setia. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, pada teks yang kita baca hari ini, kita melihat bagaimana Tuhan akan memberikan hukuman kepada Yerusalem. Kalau kita melihat ayat-ayat sebelumnya, Tuhan sudah memperingatkan di dalam ayat 18 sampai 20, di mana Tuhan ngomong, marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kemisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Lalu di ayat 19 dan 20, Tuhan mengatakan, kalau kamu taat dan mau dengar, maka hasilnya akan baik bagi kamu. Tetapi kalau kamu berontak, maka kamu akan dimakan pedang. Jadi Tuhan sudah memperingatkan kepada bangsa Israel bahwa kalau mereka tidak taat, maka mereka akan dihukum oleh Tuhan. Tuhan sudah muak. Kalau kita melihat di dalam pasal 1 ayat-ayat awal, di dalam ayat 11 dan seterusnya, kita bisa melihat bagaimana Tuhan muak dengan ibadah-ibadah bangsa Yehuda ya di dalam ibadahnya. Tuhan sudah muak dengan persembahan-persembahannya. Tuhan sudah muak dengan perayaan-perayaan yang dilakukan oleh bangsa Yehuda. Tuhan sudah muak. Tuhan benci karena mereka melakukannya dengan munafik. Mereka tidak sungguh-sungguh hatinya untuk Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam teks yang kita baca ini, kita bisa belajar bahwa ketika kita hidup di dunia ini, kita seringkali sibuk dengan berbagai macam aktivitas rohani. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Ada yang terlibat di dalam kepanitiaan, ada yang urus dekor, ada yang bagian acara, ada yang urusin ibadahnya, ada yang mungkin bikin drama, siapkan tari-tarian, dan lain-lain. Konsumsi, ya seringkali itu konsumsi yang paling sibuk. Pertanyaannya adalah, kita melakukan semua itu sebetulnya dengan hati yang sungguh-sungguh untuk Tuhan, atau karena sudah rutinitas, tiap Natal saya melakukan ini, tiap Natal tuh saya sibuk ini, tiap Natal saya lakukan ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita seperti bangsa Yehuda. Jangan sampai kita seperti orang-orang Israel, di mana Tuhan muak dengan segala kegiatan-kegiatan rohani mereka. Kenapa? Mereka melakukannya bukan untuk Tuhan. Satu sisi kegiatan rohani mereka lakukan, tetapi sisi lain di dalam kehidupan mereka sehari-hari, mereka bergelimang dengan dosa. Satu sisi kita sibuk di gereja, melakukan aktivitas-aktivitas gerejawi, melakukan pelayanan-pelayanan gerejawi. Tetapi di luar sana, kita juga menikmati, bukan saja ketika di gereja kita menikmati pelayanan, tapi di luar kita menikmati hal-hal berdosa, hal-hal yang dilarang oleh Tuhan. Berapa banyak orang-orang yang kita temukan aktif di gereja, di luar kedapatan melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Berzina, melakukan korupsi, berjudi, dan lain-lain. Padahal di hari Minggu atau di hari-hari besar Kristen, mereka sibuk di gereja, sibuk jadi panitia ini, sibuk jadi panitia itu. Mari Bapak Ibu sekalian,
layanilah Tuhan. Saya tidak mengatakan Bapak Ibu tidak boleh jadi panitia Natal. Saya tidak mengatakan Bapak Ibu tidak boleh pelayanan. Tetapi kalau Tuhan izinkan kita melayani Tuhan, maka kita harus melayani Tuhan dengan hati yang tulus dan kita betul-betul melakukannya untuk Tuhan. Dan hidup kita di luar gereja sana, di luar sana, kita memang sudah berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah merenungkan firman Tuhan. Biarlah melalui perenungan pada hari ini, kami belajar bahwa ketika kami melayani Tuhan, hati kami untuk Tuhan. Dan biarlah Tuhan berkenan untuk setiap pelayanan-pelayanan kami lakukan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.